Oke, kita sedang beristirahat di pos 1. Kirain tadi sesat langsung tembus pos 2 gitu. Ini pos 1 dulu. Nggak apalah. Ya jam 10:15 sekarang. Hari juga sekarang sedang turun hujan, jadi kita memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu di pos 1. Kita nunggu hujan dulu, berhenti, kemudian kita lanjutkan trekking lagi menuju pos 2. Mudah-mudahan langsung pos 3 nanti ya. Setelah hujan sedikit reda, kami kembali memacu langkah kaki kami. Perpaduan trek licin dan semak-semak menjadi halang rintang menuju pos 2. Bagi saya, mendaki dengan trek yang licin itu sedikit menyebalkan, musabab beresiko terpleset dan mengalami cedera. Beruntung trek dari pos 1 ke pos 2 tidak terlalu terjal, sehingga kami dapat menghindari yang namanya terpleset. Alhamdulillah pos 2. Kamera depan dulu, Cok. Makan siang dulu. Jadi kita makan dulu, Sarapan lebih tepatnya. sarapan. Karena tadi di base camp belum sempat makan dan kita tadi sempat salah jalur. Dan karena itu kita menguras tenaga lebih banyak tadi. Oke, kita makan dulu, makan ini. Kalian dulu. Ini. Satu suapan. Tuh, mantap. Jadi, mana di? Setelah makan, lantas Tiadi menggapai mimpinya dengan cara memejamkan mata sambil tertidur. Entah mimpi apa yang ia tuai dalam tidurnya. Sembari menunggu Tiadi tidur, saya kembali memasak cemilan. Cemilan yang saya masak adalah tahu dan tempe yang saya beli bersama Bapak Basecamp tadi. Ya, Bapak Basecamp yang baik hati yang mengantarkan saya ke tempat menjual tahu dan tempe. Oh, Bapak Basecamp, jasamu tidak akan terlupakan. Lagi asik-asik menikmati tahu tempe plus kopi di keheningan alam, Setiadi pun bangun dari tidurnya dan langsung lari. Ya, langsung saya kejar. Setelah perut kenyang, lantas kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Oke, lanjut pos 3. Trek dari pos 2 ke pos 3 masih terbilang sama dengan trek dari pos 1 ke pos 2. Hanya saja kontur tanah mulai sedikit terjal. Hari sudah mulai sore ketika kami masih berada di vegetasi rapat di jalur pos 2 menuju pos 3. Hal ini membuat kami harus memacu lebih cepat langkah kaki kami. Di sini pos bayangan. Sekarang kita sudah sampai di pos 3, Cemorodowo, Gunung Lawu via Tambak. Kita sampai di sini dari pos 2 tadi sekitar 1 jam 20 menit. Di petanya tadi estimasinya sekitar 2 jam sebenarnya. Kita agak ngebut jalannya, mengejar waktu karena waktu sudah sore. Ini menunjukkan pukul 15:20 menit. Dan kita targetkan ngecamp di sebelum pos 5 atau di pos 5. Kita istirahat dulu sejenak di pos 3. Tidak berlama-lama di pos 3, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Lutut kopong yang sudah gemetar terkena udara dingin gunung harus kami paksa untuk melangkah melalui trek yang semakin terjal. Inilah alasan mengapa saya menamai diri saya dan rekan pendakian saya dengan nama pendaki lutut kopong. Ya, karena memang lutut kami kopong.
Mentari sudah mau terbenam kala itu. Namun vegetasi yang kami jumpai masih vegetasi rapat sama seperti di trek sebelumnya. Oh iya, di jalur ini terdapat pos mata air sebelum kita tiba di pos 4. Kebetulan air yang kami bawa 4 botol sudah habis 2 botol. Udah ini ya, apa? Udah vegetasi. Apa? Apa itu? Setelah beres mengambil air, kami pun menggerakkan kaki melangkah menuju pos 4. Kala itu peralihan dari terang ke gelap, alias maghrib. Kita makan dulu. Ini dia roti bakar Setiadi. Karena waktu menunjukkan pukul setengah 7 malam, lantas kami membuat makan malam. Makanan yang kami buat cukup sederhana, hanya roti yang dioleskan mentega kemudian kami panggang. Makanan seperti ini terasa enak dikala mendesak. Yang tadinya makanan biasa-biasa saja di perkotaan bisa menjadi spesial ketika kita sedang berada di alam. Alih-alih perut kenyang langkah kencang, lutut kami malah tambah bergoyang. Hal ini dikarenakan udara dingin yang semakin menusuk tulang, ditambah otot kaki kami yang mulai lelah karena dipakai berjalan seharian. Perjalanan terasa panjang kala itu. Entah dikarenakan treknya yang panjang atau langkah kami yang mulai melambat. Yang jelas ketika itu kami bertanya-tanya, di mana pos 5? Kok kami tidak kunjung sampai? Karena kami berjalan dari pos 4 pukul setengah 8 malam, dan sekarang sudah hampir pukul setengah 11 malam. Sekarang Aduh. jam berapa? Jam 10 Gimana hidupnya? Liatin. 10.36. Wah, nggak kelihatan. Tekan lagi. Ini ya? Ini. Ini. Aduh, enggak statistik nih videonya. Jam ini 10.37. Ya itulah pokoknya. Udah jam 10.37 malam kita. Dari bawah, dari base camp kita jam 8 bro. 8 pagi. Ini trekking terpanjang kita. Sekitar dari pos 4 tadi sekitar jam setengah 8, jam 8-an ya. Iya, jam Ini trek paling panjang dari pos 4 ke pos 5. Dan Nge-trek. akhirnya kita sampai. Pos 5. langsung sujud syukur bro. Udah hampir habis stamina kita. Trekking berapa jam kita? 14 jam. Hampir 15 jam bro. Trekking terpanjang kita. Capek kita. Mantap. Dari pos 5 kami harus berjalan lagi sekitar setengah jam mencari tanah yang sedikit lapang untuk kami membangun tenda. Setelah beberapa saat, tenda pun berhasil kami dirikan. Sebenarnya di pos 5 ada lahan datar yang dapat didirikan sekitar 2 atau 3 tenda. Namun, lampu senter yang sudah redup membuat kami tidak mengetahui keberadaan lahan tersebut. Dan akhirnya kami mendirikan tenda di tanah lapang sebelum sunset camp. Oke, kita sekarang sudah berada di dalam tenda. Kita akan beristirahat. Tadi perjalanan panjang dari pos 4 sampai pos 5, sehingga kita sampai di pos 5 cukup malam, sudah jam setengah 11. Nah, sekarang kita sudah mendirikan tenda. Kita beristirahat dulu untuk persiapan summit esok hari. Udara di sini sangat dingin sekali. Bye.
Oke, kita summit dulu pukul 7 pagi. Lebih. Karena kondisi badan yang capek, kemudian hawa Gunung Lawu yang dingin, suhu yang dingin, kami jadinya summitnya agak siang. Tapi tidak apa-apa. Oke, kita summit dulu. Kami memulai summit kala mentari sudah tinggi. Badan yang masih terasa lelah, kami paksa bergerak untuk menuntaskan misi ini. Sebelumnya, saya sudah pernah sampai ke puncak gunung ini. Namun, rasa rindu membuat saya ingin kembali menginjakkan kaki saya di sana. Di setiap pendakian menciptakan kisah dan pengalaman yang berbeda, meski pendakian itu dilakukan di gunung yang sama. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan menggapai puncak. Banyak kisah yang dapat diceritakan bersama rekan pendakian. Apalagi ketika nanti raga sudah jarang bertemu. Kisah di gunung tentunya menjadi salah satu kisah untuk dua orang sahabat kembali bernostalgia. Kami melewati lembah yang banyak ditumbuhi edelweiss sebelum kami tiba di Sunset Camp. Jarak dari tempat kami mendirikan tenda ke Sunset Camp sekitaran 20-an menit. Sunset Camp merupakan tempat terbaik menikmati sunset di Gunung Lawu via Tambak. Namanya saja sudah Sunset Camp. Pasti tempat ini untuk tempat menikmati sunset. Dari Sunset Camp kami terus melangkah melupakanmu. Lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu. Malah nyanyi. Hingga tidak terasa sudah sampai Selo Penangkap. Selo Penangkap adalah percabangan antara jalur Cemoro Kandang dan jalur Tambak. Jika sudah sampai daerah ini, tandanya puncak sudah tidak jauh lagi. Mantap. Ntar. Kami sampai di puncak tepat pada pukul 10 menjelang siang. Rasa syukur kami sampaikan kepada Yang Maha Kuasa atas apa yang Ia perlihatkan kepada kami. Salah satu ciptaan terindahnya berupa bentang alam yang sangat indah. Meski sudah kali kedua, saya tetap takjub melihat bentang alam dari puncak Lawu. 3.265 meter di atas permukaan laut. Setiadi yang mempunyai keahlian dalam bidang olahraga voli memanfaatkan keahliannya dengan menjadi fotografer. Ini merupakan skill lain dari Setiadi selain melempar shuriken, memanjat tebing, melewati lembah, dan berpantun. Untuk penutup, mari kita dengarkan pantun dari Setiadi. Di, pantunnya di. Bila ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur yang panjang, jangan lupa menumpang mandi. Ya, walaupun pantunnya tidak jelas, kita apresiasi saja Setiadi. Tidak berlama-lama di puncak, akhirnya kami memutuskan untuk turun. Sampai jumpa di lain pendakian.